itu apa? Walah, Horas! 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 Kira songon langsung mantap wah ibaratnya. Manjua-jua. Menjua-jua. Jua-jua. Jua-jua. Yahoy. Yahoy. Ahoy. Ahoy. Bapak-bapak, ibu sekalian saya hormati, dan secara khusus teman saya ini Dr. Arif, Menteri Pariwisata, yang paten ini berdiri rumah Mas Arif. Pak Arif ini adalah orang Banyuwangi, tempat turis yang hebat juga. Bapak Gubernur yang saya hormati, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Presiden sendiri meminta supaya acara-acara semacam ini dilakukan di berbagai tempat untuk menarik turis kita dan mengembangkan budaya kita. Tempat tentu tidak mesti seperti ini, bisa nanti berpindah-pindah tempat lain, dan juga kegiatannya bisa juga bermacam-macam. Tetapi tujuannya untuk membangun budaya kita. Jangan budaya kita hilang karena modernisasi. Pemerintah berkomitmen terus untuk lanjutkan ini. Dan Presiden suka nanya, kemarin di Singapura nanya saya mengenai acara di sini. Karena beliau kemarin di Bandung sama Pak Menteri Pariwisata. Jadi itu berjalan terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diberitahu oleh Pak Gubernur, tanggal 8 kemarin Bandara Silangit itu secara administratif sudah resmi menjadi Bandara Silangit Internasional. Jadi yang pertama kemarin mendarat di situ, saya coba dari Singapura, itu Mas Arif cuma 52 menit. Jadi terbang dari Singapura langsung ke Silangit hanya 52 menit. Presiden akan meresmikan lapangan terbang itu kalau itu benar-benar sudah siap, karena kemarin saya lihat masih jorok. Itu kira-kira akhir Oktober. Jadi suratnya, administrasinya sudah, lapangan terbangnya masih belum beres. Jadi kita ingin percepat. Itu perhatian dari Presiden. Presiden ingin pada bulan Oktober tahun depan kita itu menyelenggarakan apa yang disebut pertemuan akbar, atau yang disebut annual meeting IMF, atau akbar itu Bolon, pertemuan Bolon di Bali untuk 189 negara. Nah, itu adalah Bank Dunia dan kemudian International Monetary Fund. Nah, saya kebetulan ketuanya. Nah, salah satu tujuan nanti turis setelah mereka rapat adalah Danau Toba, dan itu akan mendarat nanti di Silangit. Nah, kita ada 1 tahun mempersiapkan itu, orang Batak. Jadi hamunang, sorry saya bahasa Batak sedikit. Jadi hamu sudah unang tong garang-garang mui petuduk. Jadi tongko ramah tamahi petudon, garak pele ramah tamah. Unang itu ribal-bal hamu roh pertama hai itu son. Nah, paduahon Bapak Ibu sekalian, kita itu harus kompak. Orang Batak itu harus kompak. Orang Indonesia itu harus kompak. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus, perbedaan kita banyak, tapi kita harus satu untuk membangun Indonesia. Pertanyaan, kenapa kita lakukan hari Minggu setelah gereja? Karena ini waktu yang dianggap bagus, karena sudah selesai gereja, kemudian kita bisa melakukan kegiatan dengan bagus. Nah, oleh karena itu, Pak, ini Bapak Kapolda datang, ini orang Papua lagi Kapoldanya. Tepuk tangan dulu buat beliau ini. Tapi baru Batak ripenya. Baru Pasaribu. Ini Pak Paulus ini memang paten juga jalan juga. Tapi Pak Paulus ini pun sama baru Batak itu menghampir juga dia. Udah ketawa inang itu kan, lihat itu. Berarti betul yang saya bilang kan. Kalau Pak Paulus ini kalau sudah dekat inang itu terus begini dia. Dan beraha pangkat naik bereng. Ala yang gue lembat juga soal ini dong.
Jadi kita harus kompak. Nah, untuk menerima turis ini semua, kita harus kompak. Membangun ini dananya tidak ada yang terlambat. Pak Ari ini mana kepala otorita nih? Orang apa sih? Orang Jadel. Nah, ini Jawa Deli nih, Jawa. Nanti ketawa. Dia ketua otorita sekarang. Danau Toba. Horas Mujo. Horas. Jadi dia yang mengatur semua sekarang ini. Jadi kita percayakan. Jadi memang harus orang Jawa itu kadang-kadang yang ngurus kita supaya bisa agak kompak. Jadi kenapa kita bikin sekarang ini? Itu tadi saya katakan supaya waktu kita bisa lebih santai melihat seperti kita berpesta. Tapi yang penting pagi-pagi harus ke gereja. Nah, oleh karena itu Pemda dengan gereja, dengan adat harus kompak. Tidak boleh masih tugas-tuganan. Jadi harus melihat positifnya dari semua ini. Tahun ini dan tahun depan pembangunan di Danau Toba itu luar biasa. Itu lapangan terbang Sibisa sekarang sudah mulai dikerjakan. Itu akan bisa digunakan nanti pada awal tahun depan, Pak Bupati ya, awal tahun depan. Dan di situ akan ada tempat turis kira-kira 600 hektar. Nah, anak-anak Bapak Ibu sekalian itu harus ikut pendidikan bagaimana nanti kerja di bidang pariwisata. Itu akan diakomodasi oleh pemerintah. Tapi kita harus semua bersatu. Dalam proses itu pasti ada yang kurang lebihnya. Tapi jangan melihat kurangnya saja. Nah, jangan kita marumut-umut. Karena kita tidak bekerja keras. Jadi saya titip itu Bapak Ibu sekalian. Gereja HKBP harus berperan. Gereja Katolik harus berperan. Masyarakat adat harus berperan. Masyarakat Muslim yang ada juga di sini harus berperan. Semua jadi satu. Baru kita bisa mencapai sukses yang kita harapkan. Nah, perbedaan-perbedaan itu saya pikir tadi sudah saya sampaikan. Sekarang ini kemajuan pariwisata itu menciptakan lapangan kerja banyak. Nah, sekarang ibu-ibu juga, misalnya tadi saya terbang pagi-pagi ke Parsingguran. Saya terbang pagi-pagi tadi dibaca oleh Bapak Bupati Humbang Hasudutan. Terbang saya helikopter tadi pagi sana. Lihat kampung Parsingguran tadi itu. Luar biasa kampung itu, pertanian. Nah, sekarang hasilnya ingin kita jual juga nanti kepada hotel-hotel yang ada atau tempat-tempat wisata yang ada supaya itu bagus. Nah, sekarang lingkungan. Kita harus memelihara lingkungan supaya bagus. Apa itu? Jangan buang sampah plastik. Sampah plastik ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Tuhamua kainong. Berbahaya do sampah plastikon. Anggo buat kamu sampah hotu tahu Toba yang deke berproses mai butuhane menjadi enzim-enzim berbahaya. Anggo yang kamu deke kebetulan hamil, anak komunai gabiboy mauto, gabiboy penyakit kanker. Jadi unang berokok kamu sampah-sampah plastik tuh tahu, kumpul kamu itu berbahaya buat generasi Batak yang akan datang. Harus sama-sama memelihara kebersihan. Di Pemda saya titip juga sampah-sampah plastik itu jangan dibuang sembarang karena itu bisa menimbulkan bahaya kepada anak-anak yang kita lahirkan yang akan datang. Jadi saya minta pada semua itu supaya diperhatikan. Yang kedua, lingkungan, pohon-pohon. Pohon-pohon jangan ditebangi lagi. Jadi para bupati jangan kasih izin lagi tuh motong-motong pohon. Kalau ada yang masih izin kasih potong-potong, berhentilah. Karena apa? Itu generasi kita yang akan datang menjadi masalah. Bapak Kapolda ini, Pak Paulus, saya titip. Pokoknya ada yang macam itu libas saja. Ya, kita libas rame-rame orang yang merusak lingkungan kita. Setuju? Setuju, kita sudah. Jadi porsea kamu, lapor kamu, anggo dong, nama nyegai lingkungan. Nah, bolokos sampah rokok kamu, pasti kami respon. Saya pasti telepon Pak Paulus. Pak Paulus ini Kapolda yang paten ini. Ya, di Papua pun dia bisa tertipin orang Papua, orang kampungnya itu. Nah, sekarang aku bilang kau tertipin oleh orang Batak itu, saya bilang. Jadi itulah dari saya, dan saya berharap kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang bagus, yang kreatif untuk membuat Toba kita ini bagus, sehingga pariwisata kemarin bisa baik karena keramah tamahan,
karena budaya, karena kebersihan, karena lingkungan, karena kita kompak. Saya titip kita harus kompak. Jangan ada salah menyalahkan di dalam apapun. Cari, saya ulangi, cari jalan keluar dari setiap ada perbedaan. Pasti ada jalan keluarnya kalau niat kita untuk baik. Itu dari saya, sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Horas! Kurang kacang kamu. Horas! Horas! Gratis. Dan selanjutnya kita akan saksikan, mohon tetap di tempat. Pelepas